Jadi Losmen Boboto aslinya yang judul Losmen itu populer di televisi, aslinya adalah sinetron. Jadi lupa saja. Ketika kita angkat menjadi film menjadi sangat dramatik dengan konflik antara Boboto dan kedua anaknya, sangat bagus. Tapi kita masih kepengen untuk melihat dinamika antara anggota keluarga yang lengkap, sehingga ketika kita angkat menjadi series ini sebenarnya kita kembali kepada formula awal dan esensi dari keluarga di mana semuanya lengkap. Kemudian apa yang kita pertahankan dari film menuju series tentu adalah Pak Broto dan Bu Broto, tulang punggung keluarga yang melindungi keluarga seperti rumah. Kemudian kita juga karakter-karakter utama kita pertahankan. Memang ada sedikit pergantian cast, ada recast, tetapi konflik dan semua karakterisasi kita lanjutkan. Jadi nanti kita bisa dengar dari teman-teman bagaimana keluarga ini bertumbuh, transformasi menjadi keluarga. Ketika kita memutuskan untuk membuat film, saat itu kita punya satu lokasi yang menarik. Waktu itu referensi kita referensinya ada istilah saya itu peranakan. Jadi kita menggunakan warna yang ada warna hijau dan warna merah itu menjadi sesuatu yang menarik, warna menarik. Nah, ketika kita sedang mempersiapkan series dengan tamu yang lebih banyak, cast yang lebih banyak, kita berpindah lokasi sehingga mood dari film ini juga lebih ringan. Jadi kalau boleh saya bilang yang dulu lebih dramatik, sekarang ini kita buat lebih ngepop. Jadi referensi kita rada-rada dramatik itu. Sebenarnya banyak juga pertanyaan yang sama dari saya, kayak ekspektasinya apa sih gitu pas lagi mau bikin series ini gitu. Dan apa namanya, waktu itu yang dibicarakan adalah memang seperti yang tadi Madi bilang, filmnya kan lebih dramatik, kalau ini mau dibikin lebih luwes lah gitu ya. Jadi sebenarnya base yang aku follow tuh skrip aja, skrip benar-benar potongannya skrip, dan banyak diskusi sama Mas Arwin selaku sutradara dan semua teman-teman di sini. Dan kalau bapak sama ibu, kalau cara chemistry-nya ya ngobrol ya, nanya-nanya ya, makan. Itu adalah cara paling ampuh di setiap produksi. Dan memang kan kami syutingnya di Jogja gitu. Jadi benar-benar apa ya, homey banget gitu. Dan apa namanya, juga misalnya aku lagi ada workshop masak, biasanya Bu cobain dong, Bu cobain, gak apa-apa, enak gak enak pokoknya harus coba. Dan aku siap menerima semua pendapatnya ibu juga. Hal-hal kecil kayak gitu sih yang sebenarnya lumayan nyangkut even sampai sekarang. Kayak kan ada belajar workshop masak juga ya, itu kira-kira berapa bulan dan kira-kira pengalaman apa sih pas masak gitu kan? Kalau workshopnya sendiri sebenarnya untuk masak dapur tuh nggak terlalu lama ya sekarang waktu lagi series, tapi memang sehari itu dipadatin ada beberapa menu gitu. Kebetulan aku pribadi memang bisa masak, tapi kan aku harus kenalan sama masakan yang disukai sama Mbak Pur gitu. Jadi waktu itu sempat diajarinnya sama ada chef-chef dari Jogja juga gitu. Jadi aku ya mendapat ilmu baru gitu. Yang favoritnya? Favorit apa? Favorit. Gurame Condra. Aku dites. Halo semuanya, aku Mario dari Kumparan. Di 2 episode awal itu aku melihat kayak ada dinamika yang patut disorot antara Mbak Bulan sebagai Hana dan Baskara sebagai Tarjo. Ya. Nah, pertanyaannya gimana cara kalian membangun chemistry saat di lokasi syuting hingga menimbulkan dinamika yang apa ya juga
Ya, seperti ini. Aku dulu. Silakan. Makasih Mario atas pertanyaannya. Membangun chemistry-nya gak cuma dengan Baskara tapi dengan semuanya. Jadi memang pastinya ada reading, ada skenario dan apalah sebagainya. Cuman kita benar-benar terbuka tanpa barrier, benar-benar merasa warm to each other, deket lah gitu tuh ya, makin deket satu Jogja. Nah untungnya scene-scene yang intens, maksudnya scene-scene yang lebih dalam lagi tuh kebetulan kalau untuk scene-scene aku diambilnya belakangan gitu. Jadi yang awal lebih muda-muda, jadi chemistry-nya tuh udah makin matang lah gitu. Apa yang dilakukan adalah kuliner bersama. Dari hari pertama landing kita udah langsung deket, nggak tahu kenapa gitu. Apakah memang kita jodoh? Dan dipilih oleh universe. Ini memang yang suka makan, yang suka olahraga gitu. Suka olahraga, jadi kita makan bareng, kuliner, nyobain gitu. Dan otomatis olahraga bareng, otomatis kan dari situ udah pasti makin dekat. Jadi chemistry udah berjalan, ice-nya udah dihancurkan lah gitu, ice break-nya udah. Jadi kita udah langsung masuk sarapan juga enak, udah nyaman. Itu yang paling utama, rasa nyaman itu yang membuat semuanya tuh bisa lebih fokus, lebih lancar. Aku pengen nambahin dikit kalau soal Hana ini kan seorang penulis ya, terus Hana itu di serial itu juga menyinggung soal keris. Risetnya Mbak Wulan sendiri untuk karakter Hana seperti apa? Kalau riset aku untuk Ana, satu adalah baca skenario, terus mengambil inspirasi dari teman-teman penulis aja lah di sekitar, bagaimana sih mereka biasanya berlaku atau melakukan sebuah riset gitu pada saat ingin berkarya atau menulis sesuatu, apa gitu yang dilakukan gitu. Tapi kebetulan memang tidak meriset khusus untuk keris ya, tapi lebih ke karakter Ana sebagai seorang penulis gitu. Oke, saya Adi Prawira dari Kompas.com mau tanya ke Pak Andi dulu, kenapa akhirnya memilih tema cinta beda usia untuk seriesnya, itu yang pertama. Dan untuk Pak Broto dan Bu Broto, gimana kalian ngelihat untuk series ini akhirnya menyoroti kehidupan Tarjo gitu. Dan untuk Siska, gimana kamu akhirnya join di sini tuh, awalnya seperti apa, tawarannya seperti apa, bisa diceritain? Terima kasih. Oke, dari saya, terima kasih. Jadi waktu kita melakukan promo tour film Lost Man, dalam dis para produser dan Pak Broto kita ngobrol, nyari ide kalau kita lanjutin tantangannya apa, ceritanya apa ya. Terus ada satu celetukan dari Mas Iva juga terlibat, Iva Iswansyah. Tarjo ini ternyata suka dengan cewek cakep seperti kita semua, kan? Nah, gimana kalau misalnya Tarjo ini tiba-tiba suka dengan cewek yang lebih tua? Langsung kita, berbahaya ini. Nah, ini cocok buat kita. Nah, akhirnya dari situ gitu. Pak Broto, Bu Broto. Pertanyaan dibilang apa? Pertanyaannya untuk Pak Broto dan Bu Broto, gimana ngelihat konflik Tarjo di series ini? Kan sebelumnya anaknya beda lagi nih, Mbak Pur. Kalau yang sekarang kan di Tarjo nih yang disorot. Seperti apa, Pak? Sama Ibu. Jelas artikulasinya itu baru. Gimana tanggapan Pak Broto dan Bu Broto melihat konflik di series ini akhirnya menyoroti ke Tarjo yang memang memiliki cinta beda usia? Kalau dari pandangannya kalian berdua. Tarjo itu memang selalu jadi masalah. Pembuat masalah. Karena dia wakil dari generasi sekarang yang selalu pengen berontak. Dan itu kan budaya, dan kebiasaan, dan gaul segala macam. Jadi dia memang tokoh kekinian. Kita ini tokoh old school. Kekunuan. Kekunuan dan kekinian. Jadi selalu bentrok apa yang dia lakukan. Apalagi dia suka perempuan yang di atas dia lah. Salah satu contohnya ya. Ada beberapa ya? Bandel banget sih Tarjo. Karena dulu Tarjo itu masa lalu punya Tarjo ya. dulu dia gini. Oh ya, saya jadi bilang dulu
saya perannya Tarjo. Tarjo yang masih zaman di seri saya jadi Tarjo. Jadi saya tahu betul apa yang dia lakukan untuk dia. Rasanya pun saya tahu. Kalau dia suka Aqua juga saya juga tahu. Cuma mungkin ibu nggak tahu. Dan itu nggak perlu dia tahu. Karena itu rahasia laki-laki. Ya kalau dari ibu sih, Tarjo itu kan anak laki-laki satu-satunya di keluarga Bos. Terus ibu tuh sebenarnya selalu apa ya, menaruh harapan kepada Tarjo dan selalu kayak anak kesayangan gitu. Kalau Pur tuh dibebani dengan segala urusan pergaulan, urusan rumah tangganya, losmen. Kalau Sri itu diharapkan untuk memegang manajemennya, tapi kan juga punya keputusan yang lain dan sudah sibuk dengan keluarganya. Jadi ibu tuh merasa tuh Tarjo nih gitu. Dan ketika dia mengambil keputusan yang seperti ini, yang tentu saja sebagai ibu Broto yang selalu megang image, pencitraan, mengusahakan semua berjalan dengan baik, kayak sebuah apa ya, hal yang berat ya bagi Broto. Tapi di cerita ini tuh disampaikan bahwa bagaimana Bu Broto tuh berusaha bisa menerima Tarjo dan bagaimana mencari solusinya, bagaimana supaya bisa menenangkan Pak Broto dan hal-hal seperti itu yang menjadi apa ya, menjadi inti supaya kekuatan perempuan tuh banyak sekali itu sisi-sisinya, sebagai ibu, sebagai pemimpin bisnis gitu. Dan apa ya, kalau di series ini Bu Brotonya sudah lebih apa ya Pak? Udah lebih subtle, udah lebih firm gitu. Kalau yang di film itu kan memang masih awal-awal membangun gitu ya. Jadi yang di sini sudah bisa menentukan hal-hal seperti itu. Siska lebih nggak galak. Masih. Jadi tentang proses masuk. Ya, akhirnya masuk ke dari tawaran itu seperti apa sih? Oh, jadi pastinya pertama Tadi kali katanya jawabnya mau sambil nyanyi. Tadi ini belum jawab loh. Nanti habis ini kamu dibelain loh. tentang pertama kali ditawarin project ini. Jadi waktu itu aku masih ada di sebuah idol group JKT48. Waktu itu ditawarin untuk casting langsung Broto. Aku langsung ambis sekali. Karena emang aku pengen banget mendapat project acting yang latar belakangnya tuh Jawa dan keluarga. Jadi pas ditawarin tuh aku kayak aku harus dapat. Jadi pas menjalankan castingnya juga deg-degan tapi menyenangkan. Dan pada saat dikasih tahu kalau misalnya ternyata karakter yang aku bawakan ini adalah karakter baru di Lost and Broto ini, aku merasa pasti ada tantangan sih. Apalagi kan langsung bertemu dengan aktor-aktor kakak-kakak senior ini kan. Pressure-nya ada banget. Tapi happy jalaninya, semuanya itu kayak mau bantu. Dan semoga karakter sekali ini bisa penonton tuh bisa melihat sebagai kesegaran baru di Lost and Broto. Terima kasih. Yang pas lagi makan malam sama Saras itu kan makan malam. Oh iya. Iya kan? Dia tuh kayak putri Indonesia. Karena aku deg-degan guys. Sampai pas Oh, tegang gitu ya? Bilangnya terus dia suruh datang, disuruh Ayu datang terus dia kayak Iya kayak Bu siap, Padahal siap emang aja. Jadi kayak beneran ketemu mertua ya. Iya, kayak nggak ada ya. langsung apa? Oh, ada kejadian gigi. Iya. Ada banyak banget ceritanya. Ih, dasar. Iya gitu ya, pas makan malam pertama itu kayak Siska tuh kayak apa sih Jo, kok Siska kayak tegang banget. Pokoknya bener aku tegang banget. Terus akhirnya cairnya gimana cair? Nyanyi. Punggungnya nih. Santai aja. Oh, akhirnya cairnya karena nyanyi ada home bandnya. Kita nggak bisa lihat ada speaker, mic itu kan. Iya bener. Oh iya, kayak oh my god, kayaknya Iya, fine terus baru dia cair habis nyanyi dia baru lulus. Dari ini dia agak gini. Boleh balik ke Baskara dong, gimana kamu melihat Tarjo yang jadi sumber masalah di serial ini saat ini, dan bagaimana kamu tadi belum terjawab gimana kamu bangun chemistry dengan Mbak Wulan untuk adegan-adegan intens. Oke, mungkin kalau untuk cerita Tarjo itu sendiri udah sempat dibisikin sih ya sebelum jadi skrip, sebelum kita baca gitu. Udah dikasih tahu Tarjo masalahnya ini. Wah. Oke, ini gimana mainnya nanti?
gimana ceritanya nanti ke depannya. Dan untungnya juga bener sih kata Wulan, kita sangat terbantu dengan kita syuting di Jogja itu lumayan lama ya, ada 2 bulan ada ya, 2 bulan itu ada, dan juga kebetulan kita dapat produksi yang sangat menyenangkan gitu ya, situasi di lokasi, dan juga karena kita syuting serial tidak selalu pemain itu akan terus-terusan di lokasi, karena cerita masing-masing keluarga ini kan sambelnya banyak ya, ada ceritanya masing-masing. Dan pastinya kalau aku lagi nggak syuting, Wulan dia juga nggak syuting. Iya kan, scene kita bareng. Hampir selalu bareng. Apa juga itu? Iya, Siska juga. Jadi akhirnya Iya, dia bertiga. Iya, bertiga. Oke. Ini mau tukeran nggak duduk? Apa sih mau ikut aja? Bener sih, akhirnya kita justru aku paling sering memang hangoutnya sama Wulan, kita paling sering sih. Kalau buat aku paling sering sama Wulan, terus akhirnya kita juga sama-sama suka olahraga, dia suka tenis, aku suka badminton, jadi akhirnya temenin tenis, ayo, tapi temenin badminton juga, Iya. ayo gitu. Dan yang lain tuh ganti-ganti terus yang bisa ikut, tapi kita bersama bareng, Iya. ada terus. Terutama badminton itu ya. Ya, karena akhirnya kru-kru ini juga senang ikutan. Kita setiap libur sama kru main badminton. Iya. Sampai kita Kami punya ya? jersey badminton loh ya, ya kan? Iya, Kita sampai- punya jersey badminton juga. Iya, punya rakyat. betul. PO-nya lama katanya. 2 tahun. Iya, klarifikasi kali ya. Ini kayaknya disindir-sindir terus. Jadi waktu pas badminton, karena aku seneng banget, semuanya jadi pada ikutan hobiku. Aku bikinin jersey lah semuanya, Los Men Broto dan namanya masing-masing. Tapi ada beberapa yang belum aku kirimin sampai sekarang. Ini udah bikin jersey, berarti mau bikin tim kapan kita tanding ya? Nah, gitu. Gak ada. Ya tapi itu semua membangun chemistry-nya jadi sangat mudah, dan juga mungkin aku ketemu sama aktor yang juga membuka dirinya untuk kita kenalan sebagai Tarjo dan Ana seperti apa, dan akhirnya aku rasa ini jadi hopefully menjadi suatu hubungan antara kita yang bisa dilihat bahwa itu hangat sekali. Iya. Terus yang kedua, aku nanya lagi tentang online soundtrack kan KPD di sini kan bisa soundtrack juga kan masa di episode 2 itu mungkin boleh ceritain pemilihan Mungkin saya jawab yang pertama dulu. Jadi sebenarnya kita udah rancang nih. Yang pertama kita cerita konflik ibu dengan Sri, tapi juga ada Koro juga terlibat. Jadi konfliknya segitiga. Yang di series yang kita sebenarnya merupakan kelanjutan. Jadi kita kayak konsentrasi kepada Tarjo yang karakter yang diharapkan bapak untuk bertanggung jawab, tapi ditunggu-tunggu nggak keluar-keluar nih. Nah itu ekspektasinya sebenarnya adalah konflik antara bapak dengan Tarjo. Kita udah rancangnya seperti itu. Tapi di luar itu Sri Pol juga punya story yang menarik juga. Dan bahkan Atmo juga punya story juga. Nah kita berpikir bahwa kita sebenarnya sudah siapkan. Moga-moga penonton menerima film ini atau serial ini dengan luar biasa. Kita pengen melanjutkan seperti story ini. Tinggal Mbak Pur yang terakhir yang kita pengen ceritakan yang puncaknya. Kita tunggu ya. Nah, hopefully begitu ya. Soal soundtrack sebenarnya di serial ini tidak ada persiapan khusus, berbeda dengan film. Jadi kita ada rekaman lagu khusus ya. Tapi kalau di sini sebenarnya kita mencoba untuk menggunakan ahli mulutnya seperti scoring saja. Terus kemudian lagu yang dari film kita angkat. Jadi tidak ada persiapan khusus seperti itu. Ya ada, pasti kan setiap manusia itu ya. Pastinya ada. Apa namanya? Jadi Ana ini punya masalah rumah tangga. Jadi dia itu istilahnya lari ke Jogja itu untuk mencari
pernah ngalamin gitu kan, galauan. Terus kebetulan Amani belum punya anak, jadi itu mungkin yang berbeda dengan bulan kan anaknya banyak. Pastinya ada hal-hal yang sama di diri kita dan ada sesuatu yang baru gitu. Dari mungkin pengalaman-pengalaman hidup yang serupa tapi tidak sama gitu. Kayak kita lagi nonton film aja, nggak usah kita jadi pemain di semua karakter. Kalau kita lagi nonton film ada hal-hal yang kita relate kan, itulah dibuat untuk itu. Jadi ada karakter-karakter anak yang ada di diri aku ataupun hal-hal yang pernah anak alami atau Wulan alami yang bisa digunakan untuk membangun sesuatu yang baru di karakter, memperkuat. Nah itu dia yang sama nih, aku lupa Ana tuh bintangnya apa ya, tapi kayaknya dia Aries deh, kayak Wulan, karena ambisius kan, orangnya ambisius kan, iya. Lupa bintangnya, apa? Tadi belum bintangnya. Oh iya, jadi kayaknya Aries tuh memang kalau kita baca horoskop memang orangnya ambisius banget kan. Kayak siapa? Oh iya, Aries nggak tahu. Jadi harus dapat apa yang dia mau. Jadi dia ke Jogja harus dapat apa yang dia mau, jawaban. Tapi dapat apa ya? Selingan. Selingan. Jadikan selingan. Ya. It was real. Untuk Bu Maudi, aku mau tanya, tadi kan sempat disinggung soal kekuatan perempuan, terus gimana Ibu Broto yang saat ini di situasi yang lebih settle memandang masalah keluarga di Lost Man sekarang gitu. Aku mau nanya apa perkembangan karakter Ibu Broto yang membedakan, yang baru dari dibandingkan film ke serial saat ini? Iya, itu yang tadi disampaikan sama Pak Andi gitu. Karena sebelum kita memulai series ini, pesan dari Pak Andi adalah betulnya jangan jalan-jalan gitu. Karena di film itu kan kalau Mas udah nonton filmnya belum? Nonton filmnya. Ya, iya. Kalau di sana kan filmnya takutnya nggak nyambung kalau belum nonton. Kalau di film kan kelihatan karakter Bubur itu sekeras itu, gitu ya, seidealis itu. Tapi karakternya Aries juga ya, nggak seteguh itu untuk bisa memegang citra keluarga Jawa ningrat gitu kan. Dan ketika kita nonton film itu memang banyak respon-respon ini kayak mbahku, ini kayak nenekku kayak gitu. Nah di series ini karena memang itu jarak beberapa tahun yang sudah berjalan, Lost Man sudah bisa berjalan, terorganisasi dengan baik, Sri juga sudah berkembang, sudah punya anak, Pur juga sudah lebih settle gitu ya, dan Latih juga jadi berkembang. Bu Brotonya tuh memang menjadi sosok yang sudah lebih bijaksana sih. Kok Yang tahu perubahan Bu Broto cuma Pak Broto. Oh iya, bisa diwakilkan oleh Pak Broto. Iya, karena saya ngerasain perubahan dia. Ternyata nggak ada perubahan. Waktu di film itu memang tight banget karena itu satu cerita gitu ya. Jadi diperlukan dramatisasi ini gitu. Tapi yang di series ini terbentuk dia lebih panjang, jadi dia agak tekan dikit ke bawah, tapi dalamnya tetap keras. Karena berapa kali dialog saya itu nggak pernah nyambung sama dia, selalu dia tetap pada posisinya. Nah saya sebagai orang yang wise gitu ya, tahu banget sifat istri, ya paling istri itu kan karena gini. Bu Broto maksudnya. Pak, kalau misalnya kejadiannya tadi sama Ana masih pakai karakternya Bu Broto, masih artisnya Ana. Oh ya, tapi sikap ibu dalaman itu Kenapa menjadi Bu Broto? Serial lanjutan. jadi dalamannya Bu Broto itu masih Artis lah, tetap artis. keras. Ketika diajak ngomong itu dia memang susah untuk mengiyakan, tapi lambat laun karena waktu tiba-tiba dia menerima juga bahwa terjadi perubahan sama anak.
gaya itu kan berarti kan berubah kan Pak? Enggak, karena saya nggak panjang. Oh ya kayak gitu. Belum sisi kedua nanti itu lembut sekali. Semakin bertanda bisa menjadi lembut itu gimana ya? Enggak dong Pak, ini kalau misalnya Bu Broto nggak berubah tuh ini konflik berdua ini nggak akan singapura berubah kayak kemarin di series Pak. Kalau Pak Tarjo mau ngomong apa? Enggak, tapi kalau melihat kan kalau bapak sama anak-anak perempuannya kan memang begitu sayang. Kalau sama anak lakinya jauh lebih keras. Kalau ibu sama anak lakinya jadi juga lebih sayang dan lebih tidak keras. Karena anak laki-laki pertama kan kesayangan ibu. Jadinya Satu aja mah ada saat pertama mau. ya misalnya yang pertama muncul laki-laki kan Tarjo. Iya. Mungkin habis itu ibu juga agak lebih lemah kalau sama Tarjo. Memang gitu Pak. Jadi keluarga Losmen Broto ini memang keluarga yang ideal kalau menurut saya, sebagai keluarga isi yang sangat sederhana, kemudiannya satu golongan, satu segala macam. Bapak sayang sama anak perempuannya, ibu sama laki-lakinya. Jadi itu satu kombinasi itu membuatkan dramatisasi di dalam keluarga yang bersahaja. Kemudian ada tamu bisa kita selesaikan secara gotong royong, secara keluarga. Jadi kehambelan Losmen ini kehambelan keluarga, betul diselesaikan oleh keluarga Losmen maksudnya. Jadi humble-nya keluarga ini menunjukkan bahwa keluarga kita di Indonesia ini ya, contoh kasusnya seperti di Losmen ini. Jadi bisa dibicarakan, bisa diomongkan, bisa didiskusikan dan akhirnya selesai. Dan punya anak. Asik. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Adi. Oke. Untuk Baskara, Bas di sini untuk Tarjo secara range emosi lu dapat kebebasan mengeksplorasi apa saja atau ada batasan-batasan dari tim produksi? Kalau untuk kebebasan pastinya ada rambu-rambunya tetap ya untuk karakter Tarjo seperti apa dan di generasi seperti apa juga. Dan mungkin tadi Bapak udah cerita sedikit bahwa Tarjo itu memang mewakili generasi yang paling muda gitu, dan akhirnya sepertinya Tarjo ini tetap mungkin dibandingkan keluarga Losmen yang ada sisi-sisi konvensional, Tarjo lumayan paling melawan itu lah. Dan akhirnya juga konfliknya juga lumayan tidak konvensional akhirnya. Tapi untuk kebebasan pastinya tetap sesuai rambu-rambu, tapi itu menjadi Tarjo gitu ya, disesuaikan dengan generasinya, tahunnya, dan disesuaikan juga dengan umurnya gitu ya. Ya, kurang lebih itu sih.